Hai semua, salam jumpa dengan Les Matematikalia. Hari ini kita akan membahas peluang untuk materi kelas 8. Nah, untuk mengawali peluang, kita akan sedikit review ke materi SD mengenai pecahan. Karena ini adalah dasar nanti untuk kita mengerjakan peluang. Kalau kita ketemu, misalkan ada bangun seperti ini ya, kemudian diarsir, maka pecahan dari bangun yang diarsir ini itu adalah 1/4. Kayak gitu. 1 itu siapa? 1 itu adalah yang diarsir. 4 itu siapa? Itu adalah total. Ada 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Nah, kalau bangunnya nanti lebih kompleks lagi, misalkan di sini nih ada bangun di sini 3, terus totalnya sini ada 8 gitu. Maka pecahnya berapa? Ya, pecahnya 3/8. 3 itu yang diambil, yang ini diarsir, semuanya ada 8. Nah, sekarang inilah yang menjadi dasar untuk peluang. Nah, peluang sebenarnya rumusnya itu adalah yang diambil per total. Ini sebenarnya rumus dasarnya. Yang diambil itu adalah yang diarsir, total ya total semuanya, total kejadian kayak gitu. Nah, nanti peluang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu adalah peluang empirik. Peluang empirik ini adalah peluang secara praktek. Jadi memang benar-benar dilakukan, pelemparannya itu benar-benar dilakukan dan dicari peluangnya. Contoh nih, satu koin itu terdiri dari angka dan gambar ya. Kemudian dilempar 10 kali. Nah, ternyata dari lemparan itu muncul angka sebanyak 4 kali dan muncul gambar sebanyak 6 kali. Maka pertanyaannya katakanlah, tentukan peluang empirik untuk angka itu berapa? Nah, sekarang kita jawab nih. Jawab, peluang empirik dari angka munculnya berapa kali sih? 4 kali. Totalnya berapa? Oh, totalnya ini 4 dan 6, totalnya adalah 10. Berarti 4/10. Kita sederhanakan, dibagi 2, berarti 2/5. Selesai. Itu adalah peluang empirik, jadi dia itu cukup praktek. Karena per tiap orang itu lemparannya bisa beda-beda antara si A dengan si B. Mungkin sih ada orang lemparin kayak gini, tapi ada juga yang lemparin nggak angka seperti ini, bisa. Makanya tiap orang hasilnya akan beda-beda dan untuk peluang empirik biasanya jarang ditanyakan. Kayak gitu. Yang sering ditanyakan adalah apa? Yang sering ditanyakan adalah peluang secara teori. Karena teori itu semua orang jawabannya harusnya sama. Peluang secara teori. Nah, rumus ini tadi, ini sebenarnya adalah rumus pemahaman cara cepatnya aja yang diambil per total. Nanti kalau di buku tertulisnya adalah kayak gini. PA itu adalah NA per NS. Di buku yang ditulisnya kayak gini. NA itu siapa? NA itu namanya adalah titik sampel. NS itu namanya apa? Namanya adalah ruang sampel. Jadi formalnya nulisnya adalah kayak gini. Titik sampel dan ruang sampel. Titik sampel itu siapa? Titik sampel itu yang diambil. Ruang sampel itu apa? Ruang sampel adalah total semuanya, total semua sampel, itu namanya ruang sampel. Oke, contoh nih, ada satu dadu
dan satu koin dilempar satu kali. Tentukan peluang muncul angka prima pada dadu dan gambar pada koin itu berapa. Nah, untuk mengerjakan ini pertama kita bikin yang namanya tabel. Tabel ini adalah kita mendaftar semua ruang sampelnya seperti apa. Tabel bisa, pakai bound factor juga bisa. Kayak gitu. Oke, kita akan data. Ini adalah untuk koin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini adalah angka gambar. Kita akan daftar semua ruang sampelnya agar tidak ada yang terlewatkan. Nah, minta angka prima dan gambar. Kita cukup tandai saja. Angka prima itu adalah angka 2, 2 dan gambar. Oh, berarti ini. 3 dan gambar ini. 5 dan gambar ini. Udah? 1, 2, 3. Berarti ada 3 yang diambil. Berarti nanti peluangnya NA per NS yang diambil berapa? Ada 3. Totalnya berapa? Nah, untuk NS nanti konsepnya adalah konsep kali. Itu paling cepat. Jadi misalnya kayak gini. 1 dadu. Dadu itu kan ada 6. Koin itu ada 2. Berarti ruang sampelnya adalah 6 kali 2. 12. Dari sini juga bisa. Lihat gini. Ini kan 6. Ini kan 2. 6 kali 2 adalah 12. Atau dihitung totalnya juga bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus kita sederhanakan. Dibagi 3. Dapatlah 1 per 4. Ini adalah peluangnya. Nah, untuk ruang sampel itu konsepnya adalah dikali. Jadi misalkan nanti kalian ketemu soal ada 3 koin gitu. Ruang sampelnya ada berapa sih NS-nya? Koin itu kan ada 2. Satu koin itu angka dan gambar kan? Berarti nanti 2 kali 2 kali 2. 8. Kalau ada 6, jangan kebanyakan. Kalau ada 2 dadu, NS-nya ada berapa? Dadu itu kan ada 6, dari angka 1 sampai 6 kan? Berarti nanti 6 kali 6. 6 kali 6 ada 2 kali. Dapatlah 36. Jadi konsep dari ruang sampel itu adalah dikali. Biar enggak oke. Ini adalah materi dasar untuk peluang. Nanti setelah ini kita akan bahas mengenai frekuensi harapan. Oke, bye-bye.